Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari saudara, saya undang saudara semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini dari awal. Yesusku, Yesusku penyelamatku. penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, penghibur, pelindung, menara
mulia nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Yesus. Haleluya. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu Tiada Allah yang layak mulia. disembah selain Engkau Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan hanya Haleluya. Haleluya. kasih Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ya Tuhan, tiada janji yang seperti ada padamu Tuhan. Betapa Haleluya. kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu Terima kasih. iya dan amin. Janji-Mu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi Haleluya. semuanya karena Amin. kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Karena hidup kami adalah anugerah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau bersuka cita, kami akan menaikkan puji-pujian kami. Biarlah Tuhan, puji-pujian kami pun boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang percaya mari kita berkata Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. sekali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oh, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah
kami. Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Oh, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan. Amin. Pada saat ini kita menyanyikan Haleluya. rayakan Yesus, rayakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita angkat pujian kita, rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. sekali lagi rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan,
jalan kekal. kebenaran. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, Di dalam namanya ada keselamatan kekal. di dalam namanya, Di dalam namanya ada keselamatan kekal. haleluya saudara. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi kita angkat pujian kita, rohmu yang Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari kita angkat pujian kita lebih lagi, rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup pulihkanku. Rohmu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Kami bersyukur pada
hati kepadamu. Terima kasih Yesus. Kami buka hati kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau menyembah. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Puji-pujilah namamu Tuhan. Kami naikkan hanya padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat pujian kita sekali lagi, Roh-Mu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu Sekali lagi ku menyembahmu. buka. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Gembala. Haleluya, para pemirsa Kebumen TV dimanapun Anda berada. Kembali pada saat ini kita ada dalam acara ibadah Natal. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa kita semua mendapatkan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Natal adalah momen bagi kita semua untuk menerima keselamatan yang besar. Karena tanpa Natal tidak ada keselamatan. Bersyukurlah bagi kita semua pada saat ini kita ada sampai sekarang semua karena kasih dan anugerah Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya ucapkan selamat Natal dan menjelang tahun baru. Biarlah kita semua bersyukur di mana kita bisa ada sampai akhir tahun ini. Dan saya berharap kita semua dapat memasuki tahun 2025 dengan lebih baik lagi. Dapat menjalani kehidupan di tahun-tahun yang akan datang. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita dengan tema menyambut kasih tanpa batas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan terlebih dahulu firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 sampai 18. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan.
Bapa kami yang ada di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur di mana kami dalam acara Natal pada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, berfirmanlah, bersabdalah bagi kami agar kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu, sebab kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuhan berkati setiap kami para pemirsa Kebumen TV dimanapun berada. Tuhan memberkati semua kru-kru yang ada semua. Tuhan tolong kami semua Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Dan kami patahkan kuasa setan, kuasa-kuasa gelapan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudara terkasih, saudara bisa bersama-sama dengan saya untuk membaca dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18. Dan saya akan membacakan bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat yang ke 14 sampai ayat yang ke 18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa kasih Allah. Kalau tema kita pada hari ini dengan tema menyambut kasih yang tanpa batas. Saudara-saudari yang terkasih, dalam orang Yunani dikatakan ada 4 kategori kasih. Kasih yang pertama adalah kasih yang tidak sempurna. Kedua dan ketiga tidak sempurna. Tetapi ada kasih yang sempurna, yang tulus, yang tanpa batas, tanpa syarat, yaitu kasih agape. Kasih yang pertama digambarkan adalah kasih hubungan antara seorang orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua. Sehingga secara otomatis orang tua akan mengasihi anak kandungnya. Anak angkatnya mungkin atau anak dalam keluarganya, itulah kasih yang pertama. Lalu kasih yang kedua adalah kasih hubungan antara persahabatan, pertemanan. Lalu yang ketiga ada kasih antara pria dan wanita. Bisa jadi romantis dan lain sebagainya. Tetapi kasih-kasih yang demikian itu adalah kasih yang memiliki batas. Memiliki batas-batas kemampuan. Sebagai contoh misalkan seorang orang tua. Dia memang akan mengasihi anaknya. Tapi kasihnya tentunya berbeda dengan mengasihi anak tetangga, kasih kepada anak orang lain dan lain sebagainya. Begitu pula kasih persahabatan, pertemanan. Itu juga hanya sebatas dengan sahabat, dengan teman dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga juga kasih antara hubungan suami istri misalkan. Itu juga kasihnya tanpa ada batasnya. Seorang suami akan mengasihi istri, demikian pula sebaliknya. Tetapi ada kasih yang tanpa batas, kasih agape, yaitu kasih yang dimiliki oleh Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kasih Allah, kita sering mengenal bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kasih Allah itu kasih yang kekal, kasih yang abadi, kasih yang tanpa syarat. Kalau tadi ketiga-tiga kasih yang saya sebutkan tadi, itu masih ada syarat-syaratnya.
Kasih yang memerlukan timbal balik. Kasih yang mungkin harus ada syarat-syarat ini dan itu. Tetapi firman Tuhan berkata dalam kitab 1 Yohanes dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada satupun yang dapat menghentikan kasih Allah kepada saudara dan saya. Mungkin kita berpikir bahwa dosa mampu menghentikan kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sebesar apapun dosa saudara, Allah tidak bisa berhenti untuk mengasihi umat-Nya. Kita nanti akan bahas lebih lanjut. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kasih Allah itulah yang akan mengampuni setiap manusia. Tadi saya katakan bahwa dosa tidak bisa menghentikan kasih Allah kepada kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berbicara tentang dosa, saya sendiri juga adalah orang berdosa. Bahkan mungkin kalau saudara dekat dengan saya, menghitung-hitung kesalahan dan dosa saya, walaupun saya sebagai seorang pendeta, tidak sampai 1 jam akan ketemu dosa dan kesalahan. Saudara-saudari yang terkasih, begitu pula firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa. Kitab Mazmur pasal 49 ayat 9-10 dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya karena dosa. Saudara-saudari yang terkasih, dikatakan tidak ada satu orang pun yang bisa selamat. Karena dosa begitu besar. Misalkan menyelamatkan dengan kekayaannya tidak bisa. Menyelamatkan dengan kesalehan, dengan ibadahnya tidak bisa. Karena dosanya sangat-sangat besar. Tapi bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih dan sayang. Firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, 18, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh selamat. Ayat 17-nya berkata bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkannya. Dan ayat 18 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa, ia tidak dihukum. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, ia sudah berada di bawah hukuman. Kalau tadi saya katakan bahwa dosa tidak bisa menghentikan kasih Allah. Karena kasih Allah itu tanpa batas. Bukan berarti kita lalu seenak-enaknya berbuat dosa, bukan itu maksud saya. Tetapi seandainya kita memiliki dosa yang sebegitu besar, memiliki dosa yang sebegitu jahat lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin katakan, firman Tuhan tadi jelas berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan kasih Allah yang begitu besar, itu dinyatakan melalui firman Tuhan yang menjadi manusia. Tadi ayat 14 berkata bahwa firman itu menjadi manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan dulu terlebih dahulu dari kitab Yohanes tadi pasal 1 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ayat 4, dan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Tadi dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 tadi dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Firman-Nya Allah itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia yang kita kenal, yaitu Yesus. Yang kita rayakan bersama-sama setiap tanggal 25. Walaupun dalam merayakannya ada yang merayakan mungkin di bulan November akhir. Ada yang merayakannya pada tanggal 1 Desember sampai nanti tanggal 1 Januari. Masih banyak gereja-gereja yang merayakan Natal. Instansi pemerintah juga ada yang merayakan Natal. Tanggalnya tidak harus tanggal 25. Tetapi kita memang merayakan Natal secara umum. Tanggal 25 Desember adalah menjadi hari Natal. Di mana kita merayakan kelahiran Kristus Sang Juru Selamat. Yang telah menyelamatkan dosa saudara dan saya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tadi dikatakan bahwa firman Allah itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Lahir di dunia ini menjadi manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, itulah sering banyak orang yang belum mengenal tentang kuasa kasih Tuhan menjadi bingung. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa? Kenapa dia lahir? Kenapa dia lahir dari seorang rahim wanita? Kenapa dia juga berkata? Kenapa dia juga makan minum seperti saudara dan saya? Kenapa dia juga tidur? Bahkan akhir hidupnya Yesus harus mati di kayu salib. Kalau dia Allah tentunya saat dipaku dia tidak akan merasakan kesakitan. Saya ingin katakan firman Tuhan tidak pernah salah. Karena firman Tuhan tadi telah berkata bahwa Yesus yaitu firman Allah telah menjadi manusia. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang telah jatuh dalam dosa, telah jatuh dalam kegelapan, tidak mampu menyelamatkannya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Allah Bapa di sorga tahu semua manusia telah jatuh dalam dosa. Dan dosa itu mau dosa kecil, dosa besar, upahnya sama, maut. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 6 berkata bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa. Dosa kecil, dosa besar, upahnya sama. Jadi orang masuk neraka bukan karena dosanya besar, orang masuk surga juga bukan karena dosanya kecil, enggak. Saudara-saudara yang terkasih, karena jelas firman Tuhan berkata mau dosa kecil, dosa besar upahnya maut, binasa. Tetapi karena kita punya Allah yang memiliki kasih tanpa batas. Sekalipun dosa manusia merah seperti kirmisi, Allah sanggup mengampuni. Allah sanggup membebaskan. Bahkan tadi dikatakan menyucikan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, itulah kasih Allah yang sangat luar biasa. Dia karuniakan, tadi dikatakan, digambarkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, datang bukan untuk menghakimi. Bukan untuk menghakimi, kamu dosanya besar, kamu masalahnya besar. Enggak, Tuhan sudah tahu bahwa manusia semenjak Adam jatuh dalam dosa,
Mereka jadi manusia yang terkutuk. Tadinya Adam dan Hawa yang ditempatkan di Taman Eden, taman yang penuh dengan kasih karunia Allah, penuh dengan keindahan. Di sana ada sukacita, ada damai sejahtera. Tetapi semenjak dosa merasuki manusia, manusia itu menjadi terkutuk. Tanah yang tadinya menghasilkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, menjadi tanah yang seperti tembaga, mungkin mengalami kesusahan. Sehingga manusia untuk mencari kehidupannya, mencari makanannya harus berpeluh, harus susah payah. Dalam kitab Petrus dikatakan bahwa satu hari, di dalam satu harinya Tuhan berbeda dengan satu harinya manusia. 1000 tahun bagi manusia, satu hari bagi Tuhan. Karena dosa pada saat itu, firman Allah berkata, engkau pasti akan mati. Hari ini engkau akan mati. Dan kita tahu Adam umurnya nggak nyampe 1000 tahun dalam hitungan manusia. Dalam hitungan Tuhan, Adam dan Hawa umurnya nggak sampai 1 hari. Hari itu juga dia mati dalam hitungan Tuhan. Adam memang berumur 900 sekian. Tetapi tidak sampai 1 harinya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia datang ke dunia ini menjadi manusia, firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yesus Tuhan. Makanya Yesus, dia menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia menjadi manusia yang lahir dari seorang perawan, yaitu Maria, tanpa ada hubungan antara laki-laki dan wanita. Tapi Maria mengandung oleh karena Roh Kudus untuk melahirkan Sang Kristus Juru Selamat. Dan Yesus itu menjadi manusia. Makanya kita tahu kalau kita membaca firman Tuhan, di sana Yesus berdoa, mengajari kepada kita untuk berdoa. Umat Tuhan diajari untuk berdoa. Dalam kitab Markus pasal 1 ayat 35 dikatakan bahwa Yesus pagi-pagi benar bangun, pergi ke tempat sunyi untuk apa? Untuk berdoa. Makanya kita anak-anak Tuhan diajari untuk berdoa. Pagi-pagi kita bangun, pagi-pagi berdoa. Raja Daud mengajarkan dia berdoa 7 kali dalam 1 hari. Daniel menyembah Allahnya 3 kali dalam 1 hari. Tapi Kristus mengajarkan kepada kita memiliki hubungan bukan 3 kali, bukan 7 kali. Tetapi hidup kita dari pagi sampai pagi lagi, kita harus terhubung dengan kuasa kasih Tuhan. Untuk senantiasa hidup dalam naungan kasih dan anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, mengajarkan kepada kita, Yesus yang menjadi manusia, dia juga berdoa. Dia berdoa. Dia makan dan minum seperti saudara dan saya. Dia juga bisa sedih. Yesus bisa menangis seperti saudara dan saya. Dia bisa tertidur. Bahkan dia berkata, bahkan dia juga mati. Tapi kematiannya bukan keilahiannya, saudara-saudara terkasih. Yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Menebus dosa saudara dan saya karena firman Allah saat dia menjadi manusia. Dia betul-betul menjadi manusia. Dan menebus dosa sebagai manusia, dia tanpa cacat, tanpa noda. Dia betul-betul bertahan sebagai manusia. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu mengosongkan dirinya walaupun dia memiliki kesetaraan dengan Allah, sehakikat dengan Allah, tapi dia mengosongkan diri. Makanya dia berkata kepada murid-muridnya, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku di sorga. Sebagai manusia yang beriman, Yesus senantiasa berjalan mengadakan mujizat demi mujizat.
dilakukannya karena dia bersekutu dengan Tuhan. Jadi memang benar, Yesus itu benar-benar menjadi manusia. 100% manusia. Tetapi kita umat Tuhan juga mengakui bahwa Yesus adalah 100% Allah. Karena firman Allah sendiri berkata bahwa Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dia mengosongkan dirinya. Bahkan dikatakan dia mengosongkan diri lalu mengambil rupa manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan taat sampai mati. Saat dia lapar, murid-muridnya datang. Setan pun pernah mengganggu. Engkau adalah anak Allah. Engkau lapar, nggak usah susah-susah. Ubahlah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mau melakukannya itu karena Yesus adalah gambar kasih Allah. Dia membuktikan kasih Allah dinyatakan dalam pribadi Yesus yang sangat-sangat luar biasa, saudara-saudari yang terkasih. Saya akan kembali lanjut tentang kasih Allah. Kasih Allah yang pertama dinyatakan, dibuktikan melalui karya penciptaan, saudara-saudari yang terkasih. Manusia adalah memang tempat untuk mencurahkan kasih Allah. Sehingga kita tadi tahu bahwa saat manusia jatuh dalam dosa pun Allah sanggup mengampuni. Allah sanggup menerima kembali. Saudara-saudara yang terkasih, saat manusia diciptakan, pada saat karya penciptaan, manusia itu sudah ada dalam rancangan yang pertama yang Tuhan kehendaki untuk diciptakan. Tetapi kita tahu bahwa manusia diciptakan pada hari yang terakhir. Saya merenungkan ini, kenapa ya manusia diciptakan pada hari yang terakhir. Tuhan menciptakan langit dan bumi, air, semuanya isi bumi dan sebagainya. Ada hewan, ada pohon-pohonan, semuanya ada tata surya, semuanya ada. Ternyata semuanya itu juga merupakan bukti cinta kasih Allah. Karena Allah itu menciptakan manusia yang harus makan, menciptakan manusia yang perlu obat juga, menciptakan manusia di saudara dan saya diberikan hati dan pikiran. Hati kita yang membuat kita bisa memilih pada saat ini, saya mau berbuat baik atau saya mau berbuat jahat. Karena kita diciptakan Tuhan, diberikan hati. Kita tidak diciptakan Tuhan seperti robot. Kalau robot, saudara dan saya tinggal misalkan kita robot itu diciptakan untuk berbuat baik, dia akan melakukan seperti apa yang dibuat programnya. Tapi manusia setiap hari kita diberhadapkan dengan pilihan untuk kita menyembah Allah atau kita melari dari menjauhi Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kasih Allah dinyatakan melalui karya penciptakan. Tuhan menciptakan segala sesuatu, semuanya adalah untuk memperlengkapi manusia. Sehingga saat manusia diciptakan, manusia sudah ada makanannya, manusia sudah ada perlengkapan-perlengkapan semuanya. Yang semuanya adalah untuk kebahagiaan manusia. Lalu yang kedua, kasih Allah dinyatakan melalui karya penebusan. Kita tadi sudah bahas, akan saya bahas lagi. Di mana saat manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang bukan untuk menghakimi saudara, bukan untuk menghukum saudara, tetapi untuk menyelamatkan oleh Dia. Sehingga bagian kita percaya karena firman Tuhan berkata, sebab kamu diselamatkan, bukan itu semua oleh karena kasih karunia, bukan usahamu, bukan pekerjaanmu, tetapi karena kasih karunia oleh iman kita. Jadi tadi kalau Yohanes 3:18 dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa,
Dalam kitab Efesus 2 ayat 8 dikatakan, barang siapa yang beriman kepadanya, kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan binasa. Jadi kasih Tuhan itu menyelamatkan, memulihkan dalam karya penebusan. Sampai Yesus mau mati di kayu salib. Firman Allah yang luar biasa, yang adalah Allah, tapi dia mau menjadi manusia dan diam di antara kita. Sama seperti saudara dan saya, ada kelemahan dan lain sebagainya. Tetapi dalam penderitaan, dalam kelemahannya sebagai manusia, Yesus tetap tidak berbuat dosa. Makanya dia menjadi domba Allah, jadi anak domba Allah yang disembelih untuk menyelamatkan kita. Dia mau mati di kayu salib. Dia harus mati. Dan balas justru itu yang menjadi kemuliaan. Karena melalui kematiannya, melalui kematian Yesus di kayu salib, kita semuanya diselamatkan, kita ditebus. Kita yang seharusnya sebagai orang berdosa dihukum, tetapi oleh karena Yesus mati di kayu salib, dia mau lahir ke dunia ini, kita semua memperoleh keselamatan. Jadi mari kita sambut momen Natal ini dengan baik. Nah saudara-saudari yang terkasih, lalu yang ketiga adalah karya pemulihan. Di mana melalui kasih Allah kita semuanya dipulihkan. Kita semuanya orang berdosa diselamatkan dan dipulihkan. Kolose 3 firman ayat 10 berkata, dan kamu telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Siapapun kita yang datang kepada Yesus, kita akan diperbarui terus-menerus. Yang mungkin tadinya kita pemarah, kita jadi orang yang peramah. Yang tadinya kita mungkin menyimpan kepahitan, kebencian, tidak bisa mengampuni. Saat kita mau menerima kasih Allah, di sana kita pun akan mampu mengasihi saudara-saudara kita. Kita mampu berbuat baik. Kita akan mampu bisa mengasihi orang-orang yang membenci. Bahkan firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin katakan, coba tunjukkan di mana ada seorang yang mampu mengasihi orang yang telah menganiaya. Adakah orang yang mampu mengasihi orang yang memusuhinya, yang telah menyakitinya? Tapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berkatilah dan jangan mengutuk. Oleh karena itu kita anak-anak Tuhan. Saat kita mau hidup dalam kasih Tuhan yang tanpa batas, kita pasti akan mampu untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ada kasih Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara yang terkasih. Sebagaimana tema kita pada saat ini adalah menyambut kasih yang tanpa batas. Firman Tuhan, kitab Wahyu berkata, Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dan barang siapa membuka pintu untuk aku masuk, aku akan masuk. Akan tinggal bersama, akan hidup bersama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kalau tadi di awal saya katakan bahwa manusia masuk neraka bukan karena dosanya besar. Dan masuk surga bukan karena dosanya kecil. Tapi orang masuk neraka karena dia tidak mau menyambut kasih Allah. Tidak mau menyambut kedatangan Tuhan yang telah mengetuk di pintu hati saudara. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa, Tuhan tahu itu. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi dalam kitab Wahyu dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu. Dan siapapun kita pada saat ini, sebesar apapun dosa saudara dan saya, saat Yesus datang dan kita membuka hati untuk kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah keselamatan itu iya dan amin. Kalau Tuhan sanggup menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi, begitu pula kita yang mau menerima keselamatan dari Tuhan, kita pun akan lahir baru menjadi ciptaan yang baru yang terus-menerus diperbaharui. Dan percayalah, kehidupan pembaharuan itu pasti akan terjadi.
Dan kasih Tuhan yang memulihkan itu pun juga akan memulihkan keadaan kita. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata. Dan kepada orang miskin dikabarkan kabar baik. Saudara-saudari yang terkasih, apapun keadaan kita, sepanjang kita menyambut kasih Tuhan dalam hidup kita, lalu kita sambut, kita peluk, dan biarkan Tuhan lahir dalam kehidupan kita. Kalau tema nasional kita pada tahun ini adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Ini bukan perusahaan travel yang akan mengajak kita pergi ke Bethlehem, enggak. Tetapi itu adalah merupakan ungkapan karena apa? Karena di Bethlehem itulah lahir Sang Kristus, Juru Selamat. Dan saudara dan saya sebenarnya adalah Bethlehem, Bethlehem yang kecil, kota yang kecil, desa yang kecil. Firman Tuhan berkata, engkau Bethlehem, Efrata, engkau tidak akan lagi menjadi yang kecil, tapi engkau akan menjadi besar. Kalau kita mau, kita sebagai Bethlehem ini menyambut Yesus. Karena di Bethlehem itulah lahir Yesus. Mari kita sambut Yesus. Sang Juru Selamat, mungkin kita melihatnya pada saat orang-orang melihat Yesus yang lahir di Bethlehem itu. Orang-orang menolak karena dilihatnya hanya seorang bayi. Tapi itu adalah bayi Kristus, Sang Juru Selamat. Begitu pula kalau Yesus lahir dalam kehidupan kita dan kita mau bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Keselamatan, pemulihan kehidupan itu pasti iya dan amin. Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, percayalah. Yang sakit disembuhkan, yang duka dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bila di momen Natal ini mari setiap kita apapun keadaan kita. Persoalan kita mungkin berat, besar dan sebagainya. Yesus berkata kepada kita semua. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepadaku kata Yesus. Aku kata Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih. Biarlah Natal ini adalah merupakan ingatan kita untuk kita senantiasa datang kepada Yesus. Jangan hanya sekedar sibuk merayakan Natal ke sana kemari, tapi tidak memiliki hubungan dengan Yesus. Tapi mari kita datang kepada Yesus dan sambut kelahirannya dalam hidup kita. Dan biarlah kita bersama-sama dengan Yesus menjalani kehidupan ini. Sampai kepada rencana Tuhan yang kekal. Haleluya. Saya akan berdoa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu. Bahwa oleh karena kelahiran Kristus ke dunia ini. Bahkan Dia menjadi manusia. Mati di kayu salib. Mengosongkan dirinya. Tapi kami percaya bahwa Engkaulah Yesus Tuhan. Yang bangkit dari antara orang mati naik ke sorga. Dan yang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kami menyambut kasih yang tanpa batas. Kami percaya kasih-Mu yang tanpa batas itu akan mampu mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami semua manusia adalah orang-orang berdosa ya Tuhan. Ampunilah setiap kami dan pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Kami percaya Natal adalah berita sukacita, berita damai sejahtera. Biarlah damai Natal itu ada pada setiap kami, ada pada bangsa kami, ada pada kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati yang sakit Tuhan sembuhkan, yang duka Tuhan berikan penghiburan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni. Sebab kami percaya di dalam kasih Tuhan, harapan kami tidak akan hilang. Dan masa depan kami sungguh ada, hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan menjelang tahun baru. Haleluya.